Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimul wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'u mukhlisina lahu-d-din kama bada'akum ta'udun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pada siang hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melakukan kewajiban kita sholat Jumu'ah di Masjid At-Taqwa ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah siang hari ini kami berikan judul yaitu beramal dengan ikhlas. Ikhlas adalah kunci utama yang harus dimiliki ketika kita sedang beribadah dan juga beramal soleh. Sebisa mungkin setiap amal soleh kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk tetap menyembah Allah dengan keikhlasan, seperti yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 29 yang saya bacakan tadi, yang artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, betapa indahnya makna yang terkandung di dalamnya. Ikhlas bisa berarti bersih, yaitu bersih dari maksud-maksud pribadi, bersih dari rasa kecewa jika kita merugi, bersih dari pamrih dan riya, juga bersih dari kepentingan golongan, bersih dari balas jasa dan lain sebagainya. Ikhlas juga berarti bersih karena setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap perbuatan hanya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan mengharapkan dari yang lainnya. Dalam agama Islam, ikhlas adalah sebuah tiang yang menyangga akhlak seorang muslim atau muslimah. Tanpa adanya keikhlasan, amal seseorang akan lenyap begitu saja, tidak akan berbekas. Ikhlas memang terasa mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dilihat. Layaknya seekor semut hitam yang berjalan di atas kain hitam di tengah malam yang gelap gulita.
Ikhlas terasa mudah dikatakan, tetapi sangat sulit dipraktekkan. Tapi meskipun sulit untuk dilakukan, sebagai seorang manusia kita tetap harus berusaha untuk tetap memperbanyak amal soleh kita dengan penuh keikhlasan, agar kita mendapatkan keuntungan yang besar di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fil harsi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan sedikitpun di akhirat kelak. Dalam sebuah riwayat dijelaskan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, bahwa seorang akan mendapatkan balasan dan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka yang ia dapatkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia, maka ia akan mendapatkan dunia itu saja. Dan barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan sesuatu dari hijrahnya itu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari hadis di atas kita bisa tahu bahwa keikhlasan memang seharusnya sudah ada dari awal sebelum seorang itu mengerjakan sebuah amal soleh. Karena niat yang tersebut yang akan menentukan pahala dari si pelaku amal tersebut. Ada banyak orang yang bisa melakukan sebuah amal soleh karena Allah Ta'ala, tetapi ada juga sebagian orang lainnya yang melakukan sebuah amal baik karena ingin mendapatkan keuntungan tertentu. Seperti misalnya ingin dianggap dia sebagai seorang yang soleh atau solehah, ingin mendapatkan balas jasa, ada yang ingin mendapatkan pujian dari orang lain, dan ada juga yang ingin mengundang simpati dari orang lain, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, ikhlas memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya adalah ikhlas bisa mendatangkan pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 265, "Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasalil jannati bi rabwatin asabaha wa bilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wa bilun fadl wallahu bima ta'maluna basyir." Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Dan jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di penghujung khutbah Jumat kali ini, izinkan saya menghimbau kepada diri saya sendiri, juga kepada jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita sekalian untuk kembali memurnikan niat kita dalam beramal soleh. Marilah kita niatkan setiap amal ibadah kita hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan mengharapkan yang lainnya. Marilah kita ajarkan kepada hati kita untuk bisa menyerahkan segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bisa beramal soleh dengan hati yang ikhlas. Amin awwal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril karim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini khatib mewasiatkan kepada para jemaah sekalian untuk selalu bermuhasabah terhadap segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah amal soleh kita hari ini kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita masih mengharap balasan, pujian dan simpati orang lain untuk setiap amal soleh yang kita lakukan? Jika kita masih belum bisa niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kita masih mengharapkan balasan, pujian dan simpati orang lain, semoga kita bisa memperbaikinya setelah kita pulang dari sholat Jumat ini. Semoga kita bisa beramal soleh dengan ikhlas agar amal ibadah kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah di khutbah yang kedua ini kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman agar bisa selalu berbuat baik pada Allah dengan hati yang ikhlas, dan kita dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimus shalah.